Oke, halo semua, selamat datang di channel gue. Jadi kali ini gue kedatangan sebuah mainan baru, yaitu headphone Hi-Fi Man HM400SE. Headphone ini gue beli untuk menggantikan WS660BT gue yang sudah tidak kuat lagi menahan derita dan beban hidup di dunia yang keras ini ya. Headphone ini datang dengan kotak atau dus coklat kayak gini di bagian luarnya. Cukup menarik. Ketika dibuka baru terlihat kotak headphone-nya yang masih terbungkus dengan bubble wrap. Kotak headphone-nya ini bisa dibilang berukuran cukup besar dan desainnya buat gue sih terkesan cukup mewah ya. Di kotaknya ada stiker bertuliskan Steel Magnets Design. Dari yang gue baca-baca di internet, ini artinya headphone yang gue unboxing sekarang ini itu versi internasional. Entah apa bedanya dengan yang versi China, saya kurang research, jadi mohon dimaafkan. Ketika kotaknya dibuka, gue disambut sama kertas-kertas dan kitab-kitab seperti kertas sambutan, kartu garansi, dan owner's guide. Di dalam paket penjualannya, gue dikasih kabel audio berwarna hitam dan cukup tebal ya. Lengkap dengan konverter 3,5 mm to 6,3 mm kalau nggak salah ini. Lalu ada headphone-nya juga yang ternyata di luar ekspektasi gue, ukurannya cukup besar. Sebagai orang yang baru pertama kali memegang headphone planar sekaligus open back sebesar ini, gue cukup terkejut dengan beratnya yang bisa gue bilang cukup ringan ya. Build quality-nya untuk di harga 2 jutaan kurang sedikit, itu menurut gue cukup bagus. Hinge atau batang sampingnya ini kayak berbahan semacam besi gitu, entah besi atau aluminium ya. Tetapi ujungnya ini yang warna hitam ini bahannya plastik. Headband dan ear cups-nya cukup tebal dan empuk juga. Ketika gue coba pakai sebentar di kepala gue yang bantet ini benar-benar terasa nyaman dan gue nggak ada masalah sama sekali. Mantap. Karena gue iseng, gue coba langsung colok headphone ini ke iPad dan ke PC gue buat dites suaranya. iPad dan PC gue benar-benar gak kuat buat ngederek headphone ini. Gue tes buat dengerin lagu di YouTube, Spotify, atau juga gue pakai buat main game sekalipun. Bahkan dengan volume 100% pun masih terasa kurang pakai banget. Supaya bisa menderek headphone ini, jadi gue putuskan buat beli Hi-Fi Zen Aircan Amplifier. Di paket penjualan Zen Aircan ini kita dikasih kitab-kitab, amplifiernya, dan juga kabel power to USB. Nggak ada kabel-kabel lain, nggak ada adapter buat powernya. Ya, jujur gue sedikit kecewa ya. Apalagi ini kotak aksesorisnya segede gini, isinya cuma kabel power aja. Tapi ya sudahlah. Setelah dipasangkan dengan Zen Aircan, baru gue bisa merasakan nikmatnya headphone ini. Tapi sebelumnya gue mau disclaimer dulu ya. Gue bukan orang yang ahli atau paham betul soal peraudioan. Gue cuman seorang manusia yang ingin menikmati lagu atau main game dengan suara yang nyaman dan sesuai selera gue tentunya. Jadi buat yang masih mau dengerin review dari gue bisa tonton sampai habis. Buat yang butuh review yang deep dan detail ya, serta penuh teknikalitas kayak graph, ada graphnya, bahasan high, mid, low, frekuensi, dan antek-antek lainnya, kalian bisa cek youtuber-youtuber lain yang sudah ngebahas soal begituan ya. Setelah dibandingkan dengan WS660BT gue yang rusak ini, gue akhirnya mengerti kenapa banyak yang bilang kalau open back itu suaranya lebih natural, lebih banget, dan terasa lebih airy. Gue juga merasa suaranya jadi jauh lebih rapi, terus lebih mewah, dan banyak suara-suara goib yang mulai kedengaran semenjak gue dengerin pakai headphone ini. Tapi gue merasa kalau headphone ini tuh masih kurang di bagian kuantitas bassnya ya, ketika dipakai buat nonton film atau nonton anime gitu ya. Bahkan kalau main game dan juga pas dengerin beberapa lagu. Untungnya di Zen Aircan ini ada fitur X-Bass Plus yang bisa menaikkan kuantitas bass dari headphone ini. Meskipun ya nggak gede-gede amat dan kadang di beberapa lagu atau di beberapa kesempatan itu nggak terlalu noticeable. Lalu juga ada fitur X-Space yang seolah-olah bikin soundstage-nya jadi sedikit lebih luas, yang jarang juga gue pakai karena di beberapa lagu atau di beberapa kesempatan itu gue rasa kurang cocok ketika fitur ini dinyalain. Lanjut, ngomongin soal kenyamanan, ear cups dan headbandnya cukup tebal dan empuk. Plus ditambah headphone-nya juga yang gak berat-berat banget buat gue, itu duduk dengan mantap di kepala gue. Setelah beberapa jam pemakaian di ruangan ber-AC, gue mulai merasa earpads-nya agak sedikit bikin gerah. Tapi jujur ya, lebih gerah pakai banget kalau misalkan gue pakai close back headphone macam WS660BT yang sebelumnya gitu. Karena ini adalah open back headphone, jadi suara yang diputar di headphone ini tuh pasti akan bocor keluar. Tapi nggak selebay yang gue bayangin juga. Begitu juga dengan suara yang ada di luar. Gue masih bisa mendengar suara di sekitar gue meskipun nggak terlalu nyaring. Kalau misalkan gue lagi muter lagu atau lagi nonton film gitu ya.
So far gue nggak ada masalah dengan kebocoran suaranya karena ya headphone ini khususkan untuk pemakaian di dalam kamar aja. Oke, jadi kesimpulannya untuk di harga kurang dari 2 juta atau lebih tepatnya 1,9 juta rupiah, HiFiMan HE400 SE ini menurut gue sangat worth it, terutama buat kalian yang berdana tipis dan baru mau nyobain headphone planar. Ini mungkin jadi salah satu rekomendasi buat kalian. Ya kalau bisa kalian cobain dulu sebelum beli ya. Bisa cek toko audio di sekitar kalian, siapa tahu ada demo unitnya, karena takutnya di gua cocok, di kalian gak cocok ya, karena audio ini kan sifatnya subjektif ya. Dan pastikan juga sebelum kalian membeli HE400 SE ini, kalian sudah punya amplifier dongle atau yang portable atau amplifier desktop sekalian buat ngederek headphone ini. Kalau DAP kalian atau ya handphone atau komputer kalian itu nggak kuat ngederek headphone ini secara langsung gitu. Oke, segitu dulu aja review dan unboxing singkat HiFiMan HE400 SE sekaligus Hi-Fi Zen Aircan dari gue. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.